Jadi pohon beringin itu Bu Dina. Nah, pohon beringin itu kan Ini dipercaya pakai introduction nggak? Enggak usah perlu. kalau obrolan mentok itu mengalir. Mengalir aja ya. Mengalir aja. Kayak air, kayak sungai ya. Aduh, ya kan gimana, Bu? Mengalir seperti cintaku. Ya, itu. hatiku yang penuh cinta ini ya kan. Aku rontok jantungku. Ini kalau mama udah bersatu ini rada-rada ini Rada-rada Iya. seru. Iya. Nah, apa biasanya kan gini, kalau ya kurasa nggak cuma di kampungku aja ya, kan di tempat-tempat lain gitu. Kalau pohon beringin itu ada jin gitu kan. Tadi kan Bu Dina membahas kalau sebenarnya pohon beringin itu kan manfaatnya banyak banget kan, selain buat manusia, di situ juga hewan-hewan menjadi rumah ya Bu Dina ya. Rumah. Kingdom Malah kingdom lah ya. Animal Kingdom. Animal Kingdom. Nah itu apa Bu Dina, selain itu tuh gini kan, orang bilang tuh kalau masalah jin-jin itu sebenarnya hubungannya tuh apa sih secara ilmiah itu dengan jin ini tadi, padahal kan dia manfaatnya banyak gitu. Iya. Apakah benar di sana itu ada jin atau sebenarnya ada kaitannya dengan hal yang lain? Antara si informasi atau keyakinan tentang jin dengan hubungannya dengan kayak pohon-pohon. Iya, dengan pohon-pohon, kemudian apa ya mungkin Katanya kan di pohon beringin tuh banyak jinnya. Sarangnya jin. Sarangnya jin. Atau di kamar mandi ya. tempat tertentu Tempat-tempat yang lembab ya. kan itu Atau suka di dijadikan rumah yang- kenapa nggak di mall ada jinnya gitu. Iya. Kalau menurut kita yang emak-emak ini di mall itu banyak jinnya loh. Iya. Manggil-manggil dia, beli aku dong, lagi sale kata dia. Iya, gitu. Sek. tuh. Gesek Iya. sisi. Nah, Gitu. gesek dong sis. Bisa lurus jalannya. Kayaknya ada jinnya deh itu. Iya, banyak banget sih. Banyak kayaknya. Jadi Siroto Mustaqimnya tuh nggak ada ya. Ihdina Siroto Mustaqimnya nggak ada. Ada. Pasti kita kesana kesini kan. Pokoknya. Tapi zaman dulu itu kan selalu misalnya itu ada jinnya, itu tempatnya tuh kan tertentu gitu ya. Kenapa nggak Di tempat yang lebih di banyak, pasar gitu kan? Misalnya kalau zaman yang dulu. lebih banyak orang gitu. Nah, itu tempat yang sepi, yang di Tempatnya pohon, sepi, yang di lembab, ya kan? Basah. Pokoknya ada air-airnya gitu. Itu hubungannya apa itu Bu Dina? Secara biologi ya, secara ilmiah itu ada hubungannya nggak kira-kira? Ada hubungannya baik-baik saja. Oh, saya kira mereka udah nggak baik-baik saja. Seuzon dong saya. Belum talak. Itu kan kalau hubungannya nggak baik, itu tidak terjadi persenyawaan. Dia bertolak belakang. Iya. Bersenyawa itu karena hubungannya baik, mesra Iya. gitu kan. Seperti Evi sama misalnya kekasih kan, Kekasih tangan bersenyawa kesini, kan. ya. Makanya disebutnya kan bersetubuh. Iya. Kalau fisik ya, Iya. tapi sebenarnya itu kan persenyawaan. Jadi satu nyawa bersatu gitu ya. Ini saya bikin sebagai perumpamaan. Nah, kalau pohon beringin, saya ambil contoh pohon beringin aja. Walaupun sebenarnya kejadian ini bukan saja hanya pada pohon beringin. Iya, kita ambil Tapi satu. pohon beringin kalau di dalam ilmu tumbuh-tumbuhan atau ekologi tumbuhan. Ekologi juga ada ekologi tumbuhan, ekologi manusia, ekologi Ekologi hewan. iklim, ya, Nah, ada. Jadi ada macam-macam gitu ya. Untuk khusus ekologi tumbuhan, beringin itu termasuk salah satu pohon yang paling mulia atau suci kalau orang dulu ya. Kenapa dia disebut mulia atau suci atau dianggap seperti itu? Karena pohon itu manfaatnya dari ujung atas ya, dari kanopinya sampai ke tudung akarnya ataupun akar gantungnya, semua bermanfaat. Jadi bermanfaat menghidupi semua makhluk. Ya, siapapun yang ada di dekat lingkungan dia bisa hidup baik gitu loh. Mendapat manfaatnya. Mendapat manfaat kehidupan yang baik. Contohnya misalnya cacing di akar atau bakteri atau moluska yang ada di dalam tanah, rayap, kecoa. Itu kan semua makhluk yang tercipta untuk di dalam ekosistem, dia sebagai hewan pengurai. Iya. Kalau nggak bisa terjadi tanah. Seperti itu.
Itu singkatnya. Terus kemudian di atas permukaan tanah ada akarnya yang gede-gede dari pohon besar. Karena beringin kan sebenarnya dia nemplok di sebuah pohon besar, kemudian dia seperti parasit, dia menghisap sari makanannya si pohon itu. Tapi pada proses itu kan dalam proses yang lama sekali. Sebelumnya itu pohon besar kayak di Kalimantan yang akarnya kayak bersayap. Nah itu di sekitar akar itu juga ada banyak sekali jenis hewan. Ada banyak sekali jenis jamur. Jadi kan ada aneka tumbuhan, ada aneka hewan yang ikut hidup bersama di dalam di daerah pohon beringin. Belum lagi di batang kayunya itu misalnya burung pelatuk atau burung-burung yang lain. Dan bila beringin itu sudah cukup umur, dia banyak buah. Buahnya si beringin ini makanan yang sangat baik buat burung. Jadi aneka jenis burung. Padahal burung kalau dia sudah makan buah apapun selain buah beringin, dia punya rumah di beringin. Terus dia buang air. Nanti kan tumbuh di sekitar beringin pohon-pohon lain. Nggak mungkin kita kan yang nanam. Jadi sumber makanan lagi untuk yang lain. Nanti berkaitan lagi. Terus berbagai jenis primata. Yang kayak monyet-monyet gitu ya. Ya kita bilangnya secara awam monyet. Padahal kan ada monyet, ada kera ya, ada bajing, itu termasuk kategori primata. Dia juga begitu. Nantinya dia nyebarin lagi buah-buahan melalui kotorannya. Tapi rumahnya juga di situ. Dia ngebolongin batang besarnya, dia bikin rumah di situ, apartemen ya. Istana dia di sana. Iya, bikin istana. Terus nanti di daun-daunannya juga ada lagi. Di bawah juga bisa jadi tempatnya macan. Kalau zaman dulu kan masih ada macan tutul, black panther gitu ya. Ada harimau kayak gitu. Ini kita bicara yang masih hutan perawan. Tapi maksudnya itu segala jenis hewan bisa tumbuh di situ. Dan daunnya memproduksi oksigen yang luar biasa karena dia rimbun. Karena pada saat dia berfotosintesa, dia memproduksi oksigen. Kemudian kalau malam dia memproduksi CO2. CO2-nya ini diserap oleh hewan-hewan yang membutuhkan CO2. Kayak kelelawar apa segala macam itu juga oksigennya diperlukan kan untuk lingkungan ya. Atau misalnya CO2-nya mungkin diperlukan oleh jenis tumbuhan lain gitu ya. Artinya di sini satu pohon beringin punya manfaat yang nggak terhitung banyak. Dan apabila ada manusia yang hidup di sekitarnya, dia pun menjadi nyaman karena pohon beringin ini menyimpan air ya. Pohon akarnya kan menyimpan, menjaga tatanan air di tanah. Kalau kita mau punya sumur atau mau punya air tetap mengalir dengan banyak beringin, dia nyimpen air, jadi nggak untuk penyerapan air. Jadi kalau hujan airnya nggak banjir, diserap oleh dia. Tapi ketika kemarau tanah tetap basah. Karena dia sifatnya nyimpan. Itu seperti itu. Jadi kan itu juga keuntungan buat manusia. Nah, kaitannya dengan jin tadi. Ini kalau kita bilang sekarang ini mitos, ya sekarang disebutnya mitos sekarang karena manusia modern banyak yang tidak tahu tentang ekosistem tadi. Dibilang mitos tempatnya jin. Sebenarnya itu kalau kita melihat atau mengkajinya dari sudut bahasa ya. Misalnya kita lihat bahasa Inggris. Kita bilang oksigen kan bukan oksigen, itu bahasa Indonesia. Oksigen. Hidrogen. Ada banyak lagi yang pakai jin akhirnya. Di areal pohon ini mulai dari akar sampai kanopi pohonnya menghasilkan itu semua. Jin-jin tadi. Hidrogen, oksigen. Jadi bukan mustahil kata jin tadi munculnya karena efek dari bahasa. Bisa jadi seperti itu. Karena kan sebenarnya kata jin sendiri yang diserap oleh bahasa Indonesia itu kan lebih dari bahasa Arab ya, karena kita sudah
terintroduksi dengan masalah agama yang misalnya agama Islam kan itu menggunakannya bahasa Arab pakai jin. Iya, jadi kata serapan ya. Kata serapan bukan kata asli Indonesia. Dan bukan mustahil karena Arab masuknya belakangan, maksudnya agama Islam kan masuk lebih belakangan. Iya. Sebelum-sebelumnya kan ada penjajah. Iya. Iya, ya. Dia menggunakan kata-kata itu yang masyarakat Indonesia asli cuma tahu ininya aja, ngambil buntutnya. Bisa jadi seperti itu. Tentu Jangan-jangan itu yang disebut itu adalah oksigen. ada hubungannya Iya, dengan ada itu. hubungannya, iya. Kita memang harus melihat lagi sejarah antropologi ya, kayak gitu atau budaya ya. Tapi tetap itu bukan mustahil hal-hal semacam itu, dan itu yang mestinya kita pada masa sekarang ini manusia mengkaji ke arah sana supaya tidak terobsesi oleh mitos yang bilang jin itu. Meskipun secara tradisi informasi tentang jin, hantu dan lain sebagainya di pohon-pohon itu di satu sudut pandang itu kebijaksanaan local wisdom. Itu local wisdom yang diciptakan oleh manusia terdahulu ya. Iya. Supaya lingkungan itu tidak dirusak. Lingkungan terjaga. Lingkungan tetap terjaga. Diciptakanlah sebuah mitos atau dongeng. Tapi tujuannya untuk menjaga lingkungan, untuk menjaga keselamatan kehidupan semua makhluk. Iya. Intisarinya ya di ujung kan kalau kita bilang piramida rantai makanan yang paling atas kan manusia. Iya. Manusia juga yang beruntung gitu loh. Nah, begitu juga pohon-pohon lainnya. Sebagai contoh misalnya di hutan, kenapa hutan kok pohonnya nggak satu? Maksudnya nggak satu jenis. Ragamnya ada banyak sekali ya. Ini kan sebenarnya gambaran tentang keanekaragaman hayati itu atau biodiversity ya, itu tujuannya untuk kesejahteraan kehidupan. Iya. Iya. Untuk alam tadi, untuk kelestarian. Bagi alamnya lestari, manusianya ikut lestari, ikut sehat, ikut segar kayak gitu. Coba kita lihat sekarang di kota yang padat dan tidak terjaga lingkungannya secara baik ya. Tentu nggak mungkin kota dibuat kayak hutan. Tapi minimal sebenarnya kita bisa belajar dari alam. Alam itu kan buku. Iya. Kalau kita ibaratkan itu, kita bisa belajar dengan kembalikan lagi ke Iqra tadi ya. Ada kaitannya dengan membaca alam. Kita bisa pelajari dari alam apa yang bisa membersihkan air, apa yang bisa membersihkan udara. Kalau kita tahu pohon-pohon apa yang bisa membersihkan udara, bisa aja Pemda mewajibkan di pinggir jalan kita tanam pohon jenis itu. Itu kan mengurangi banyak untuk polusi. Iya, selain juga mengurangi banjir karena menyerap air kayak gitu. Nah, kenapa kita nggak belajar gitu? Padahal kita punya local wisdomnya. Iya. Kenapa belajar kayak gitu tuh harus kita ke luar negeri dulu atau orang luar negeri ngajarin kita? Padahal kita sudah punya pengalaman, udah punya database. Leluhur kita udah menerapkan itu, dibungkus dengan mitos. Dengan mitos. Nah, sebenarnya mitos itu kan tujuannya untuk penyelamatan. Iya, benar. Iya, benar, itu diciptakan ya karena ya pada zaman dulu kan mau pakai acara apa lagi kan, apalagi nggak punya cara, nggak punya dari mulut ke mulut informasi itu kan. Jadi dan di mana orang takut di situ biasanya orang kalau ditakut-takuti kecenderungannya dia lebih patuh. Lebih nurut. Jadi bukan atas kesadaran ya. Oh, ini untuk menjaga lingkungan. Saya harus seperti ini. Tapi kalau kamu seperti ini, kamu akan begini. Jadi jangan. Jangannya itu ya karena takut. Bukan karena sadar, itu sebenarnya kebutuhan. Gitu. Ya itulah perbedaan antara pendidikan di masa sebelum ini, sebelum modern, dengan pendidikan yang seharusnya sekarang dilakukan. Kita belajar dari kesalahan itu. Maksudnya kalau sebenarnya pada masa itu bukan kesalahan. Kenapa orang tua kita dulu nggak bisa ngajarin kesadaran? Bukan nggak bisa, mungkin 1-2 ada yang bisa. Tapi kemampuan seseorang untuk memberikan pengetahuan tentu tergantung pada wawasan. Tergantung pada wawasan. Dan kemampuan dia bicara. Dan yang paling cocok pada saat itu ya adalah ditakut-takutin. Itu cepat. Paling gampang. Cepat. Nah, ada juga nih local wisdom dari ibu saya ya. Jadi saya tuh dimarahin buang air panas atau habis rebus telur langsung zor ke bak cuci piring itu, ke sink itu ya, nggak boleh.
nanti jin-jin di sana mati, kata ibuku. Jin di sana mati, mereka protes. Oh, waktu itu menerima sebagai, oh iya jangan buang. Setelah saya mulai membaca tadi, sekolah dan lain sebagainya, saya baru paham. Memang benar apa yang dikatakan ibu, karena mikroba, Mikroorganisme. mikroorganisme yang ada di sepanjang itu yang akan jadi pengurai di selanjutnya, di pembuangan air selanjutnya pada mati. Pada Iya, mati kalau sehingga kita terjadi siram sumbatan. Terjadi sumbatan. Tapi itu Bu Dina tahu, hampir 20 tahun untuk bisa saya Proses yang yang panjang. panjang dari hal kecil dan itu ya. jadi emang Rara pun jadi anak saya, jadi saya suruh jangan buang di situ karena saya tahu di situ ada mikroorganisme miliaran yang hidup nggak ikut mati karena kita butuh pengurai lagi kan di pembuangan air itu. Dan yang Mbak Mida harus sadari, rasanya 20 tahun itu sesuatu yang panjang dan lama. Ya. Oke, panjang dan lama karena generasi sekarang informasinya udah kaya. Ya. Sudah banyak. Sekarang percepatan banget ya tentang pengetahuan Betul. ini kan. Nah, tapi tanpa proses yang panjang itu, Mbak Mida nggak akan mencapai di ke level kesadaran. Ya. iya. Iya. Jadi level kesadaran manusia itu memang membutuhkan waktu. Ya. Orang dulu nggak ngerti, pokoknya cepet orang jangan ngerusak. Iya. Nah, takutin Jadi, aja. Takutin lagi Shortcutnya kan. adalah Shortcut. Dengan Iya. ya nanti jinnya marah. Mida Nah, cepet sakit. kan orang Iya, kalau oh gitu. iya. Tapi ya itulah sampai hampir 20 tahun kan untuk mengerti banyak mikroorganisme di situ ya. Akhirnya ya akan terus saya bilang ke Rara juga jangan lakukan itu, tapi kan dengan sudah dengan penjelasan. bahasa yang Ya, berbeda sekarang kan, seperti itu. Jangan buang Tapi minyak. orang yang mendapatkan pengetahuan melalui pengalamannya sendiri, ya memang awalnya dari ditakutin, tapi kan kemudian belajar ya. Iya. Satu hal, Mbak Mida mau membuka diri untuk belajar. Iya. Itu yang bisa membuat kesadaran itu pada akhirnya muncul, walaupun tetap makan waktu. Iya. Ya, kalau dia nggak mau buka diri, ya biar 100 tahun juga tetap aja nggak sadar-sadar. Nggak naik kelas. Iya aja bawa-bawanya karena Ada gini, ada jinnya. di rumah saya ini ada ininya. Dan memang benar ada jin di situ karena Iya. kan Jin kembali ke mikroba. sana mikroba yang tidak mustahil kan makhluk halus Iya. di sana kan. Bahkan kita nggak tahu dia mengandung unsur nitrogen berapa, unsur hidrogen berapa, Yes. karbonnya berapa kan? Iya. Itu hanya ikatan-ikatan itu kan. Iya. Memang jin-jin Jin-jin ya semua. ada hidrogen dan lain sebagainya. Iya, betul. Gitu, Jin-jin yang tugasnya mengurai. Iya. mengurai ya Terus betul. udah gitu mikroba tadi kan makhluk sebenarnya. Iya. Tapi kan kita sebut makhluk dia nggak kelihatan. Ya, itulah. Secara mata ya, Iya. secara kasat mata nggak Iya. kelihatan. Kita perlu harus pakai alat bantu Iya. untuk melihatnya. Ya, makanya Jadi disebut karena nggak kelihatan ya Disebutlah makhluk halus. makhluk Emang halus. halus, dia nggak punya fisik yang nampak ya. Fisik Kalau yang dulu nampak. mungkin nggak ada istilah. Iya, heeh. Pada zaman nenek moyang kita nggak ada istilah jin sebelum agama masuk. Heeh, Agama dari luar masuk Iya. ya. Belum ada, tapi dibilang makhluk halus ada kan dengan bahasanya masing-masing. Iya. Ya, kita sakit karena terkena makhluk halus. Ya itu benar adanya. Virus, bakteri. Iya, virus, bakteri kan, kuman. Iya. Yang baru kelihatan kan bisa alga dengan mata kepala Iya. sendiri. Gitu. Ya itu kurang lebih seperti itu. Jadi kalau tadi Evi bertanya, apakah kayak pohon hubungannya pohon pohon, besar itu dengan ini apa namanya dengan jin itu, ya ada hubungan seperti itu ya. Dan jangan lupa kalau kita mau sedikit lebih teliti, yang sering disebut-sebut lokasi jin, yang katanya tempat jin paling disenangi oleh jin lah, kayak itu misalnya mallnya jin, apartemennya jin umpamanya kayak gitu ya. Jadi itu hal-hal yang tempat-tempat kita perhatikan, tempat yang tidak ditempati oleh manusia. Apa? Kenapa kalau tempat yang nggak ditempati manusia jadi tempat jin? Karena tempat yang tidak ada manusia, nggak ada yang bersihin. Iya. Nggak ada yang kotor, nempatin, nggak lembab. dibuka udaranya, lembab. Lembab itu berarti mengandung kadar air yang tinggi. Yes. Kadar air itu senyawanya H2O. Iya. Ya, Hidrogen dan oksigen. Iya. Itu.
Terus di pinggir sungai, di pinggir danau, atau di daerah yang lembab kayak rawa-rawa kayak gitu. Pokoknya daerah-daerah yang unsur kelembabannya sangat tinggi itu biasanya selalu ditakuti, dibilang banyak jin. Ya benar, kalau kita bilang jin dalam pengertian yang sekarang itu benar banget. Iya. Tapi orang dulu kan dia nggak tahu oksigen. Iya. Dengan apa bahasa Cuma apa nggak kita? kelihatan. Nggak kelihatan, dia nggak tahu oksigen, nggak tahu hidrogen karena belum belajar ke sana. Iya. Yang dia rasakan adalah kondisi kelembaban yang tinggi. Di kondisi kelembaban yang tinggi, paru-paru kita susah bernafas. Iya. Ya itu kan jadi kayak orang ketakutan, detak jantung. Ya, kalau susah bernafas kan detak jantung lebih cepat. Timbul kayak Halusinasi, kayak gitu. kecemasan muncul. Kecemasan dengan sendirinya Wajar ya, muncul. nggak Iya, enak wajar. badan kan jadi. Merinding-merinding karena ada unsur air kena angin, Iya, nggak biasa, terus napas nggak normal, udah deh Iya. mulai. Kalau orang kok kurang oksigen kan mulai halusinasi. Makanya Evi jangan suka halusinasi, itu tandanya kurang oksigen otaknya. Artinya kurang iya, oksigen. kurang oksigen. Jangan halu Nanti jadi dibawa, cantik ya. dibawa ke rumah sakit untuk kasih itu oksigen. Ya, jangan halusinasi. Jangan Ya. halusinasi, Seperti lebih itu. baik Nasi nggak apa-apa. Iya, jualan nasi juga boleh atau makan nasi. Halusinasi bikin bubur maksudnya. iya. Benar-benar. Iya. Jadi memang si jin ini memang ya ada di tempat-tempat yang lembab ya, karena kan tadi ada oksigen, ada nitrogen juga ada nitrogen ya. Iya, ada Pokoknya nitrogen. 5 unsur kimia dasar kehidupan itu semua ada di tempat yang lembab. Oke. Ini keren banget nih pembahasan kita. Jadi kita nggak lagi, oh ya ada jin yang tidak ada bentuknya, ada makhluk halus. Ya memang mereka makhluk halus karena nggak Bener bisa halus kita- karena nggak terlihat. nggak kita bisa raba, nggak bisa kita lihat dengan mata telanjang ya, karena kan Betul. butuh alat khusus kan untuk melihat si makhluk. Matanya mesti pakai baju. Iya. Artinya ini kan ada istilah yang orang sakit kena makhluk halus. Iya. Kemasukan jin itu memang benar itu. iya. Apa ada Secara ininya benar. jin, iya, karena bisa jadi dia kemasukan mikroba tadi, Virus, mikroorganisme, bakteri, atau mungkin kayak parasit ya. Iya. Contohnya parasit itu kalau yang paling mudah cacing ya. Iya. Cacing itu kan telur cacing nggak kelihatan waktu masuknya. Iya. Atau di dalam dia udah jadi bentuk cacing kayak di Iya. luar. Atau ada juga cacing yang nggak kelihatan, Iya. yang kecil sekali. Iya. Ya, kelihatannya baru dengan mikroskop. Nah itu kan bisa ada di dalam tubuh kita, dia hidup dengan senang di sini ya karena kita mungkin nggak bersihin. Iya, gitu. Cacing kan. Katanya kan dulu masih kecil rajin cuci tangan supaya nggak cacingan. Ya, karena kan kita main tanah Oh, gitu ya. sekarang kan harus cuci tangan biar nggak kena COVID. Iya. Gitu. Jadi Ya, kurang lebih ya sama kan. Sama. Kita mesti lebih sering-sering membaca lagi ya, Iya. artinya mitos ini gunanya untuk apa. jadi kan? Kalau dulu, jadi kita nggak juga harus mematahkan mentah-mentah mitos yang beredar ini ya. Iya. Jadi Jangan dibuang mitos. iya, jangan dibuang gitu. Kalaupun misalnya kita berbicara sama, ya kita lihat umur, misalnya kita berbicara sama anak, oh ya untuk menjaga sesuatu, ya kita masih bisa menggunakan itu sesuai kebutuhan. Iya, anak kecil Dan gitu. iya, betul. pemahamannya dia. Iya. Sesuai pemahaman Iya, dia. Selama tujuan ini baik ya nggak apa-apa. Iya, kita harus tahu. Oh, dia lagi di level Mana? mana pemahamannya. Betul. Bayang. Atau mungkin bisa juga gini, Vi. Kalau anak yang hidup di dunia seperti kita ini sekarang di kota, jangan pakai mitos. Iya. Karena dia sudah dengan terbuka. harus informasi Tapi yang maksudnya banyak. local wisdom yang ada, jangan kita rusak. Yes. Iya. Misalnya di satu tempat dipercaya ini ada jinnya gitu ya. Ya udah biarin aja dia Iya, percaya. karena pasti ada maksud baik di balik si di balik mitos itu. ini untuk menjaga Jangan- nggak perlu kelestarian dirusak alam. gitu ya. Iya. Nggak perlu kita juga mempengaruhi orang-orang situ untuk Maksudnya mencerdaskan. Iya. Tapi kalau dia belum siap kan malah nggak bisa bisa. efeknya ngerusak. Iya, seperti saya dapat tadi jangan buang air panas di sink itu kan Iya. butuh waktu ya. Untuk sampai sadar bahwa itu manfaatnya apa. Manfaatnya apa. Jadi biarkan itu bertumbuh ya. Iya. Betul. Biarkan itu tetap
tetap apa ya? Berproses tetap tuh. berproses sampai akhirnya nanti ada cara lain yang lebih baik daripada Untuk dia yang juga paham sendiri. Iya, untuk dia paham sendiri sampai menemukan oh ini toh manfaatnya. Iya. Iya. Nih kayaknya kita harus ngopi lagi nih kayaknya nih. Iya, namanya kita teman ngopi harus iya, ngopi terus. ngopi lagi. Kalau kita teman ngopi nggak ngopi-ngopi Kita ya, seruput lagi kopinya. itu harus. Yuk kita Oke. ngopi lagi. Ngopi deh. Ini.